Bab 16. Keesokan harinya, semua undangan sudah tersebar, dan hanya orang-orang tertentu yang diundang untuk menghadiri acara pesta pernikahan Edgar dan juga Zalea. Keamanan dijaga ketat oleh Leo, keluarga Wiguna juga sudah berkumpul di salah satu gedung milik mendiang Wiguna. Zalea kini tengah dirias secantik mungkin oleh mua terkenal, sedangkan Edgar tengah menatap dirinya di cermin dengan wajah gugupnya. Anjir, kenapa gue gugup kayak gini sih? Ini mah gugupnya melebihi apapun, jantung gue udah kayak lampu jedak-jeduk, dangdutan dulu gak sih biar gak gugup, gumam Edgar. Edgar kebetulan hanya sendirian di sebuah kamar, dia mengambil HP-nya lalu menyetel musik dangdut favoritnya. Versi koplo biar seru. Gumam Edgar senyum-senyum sendiri. Pecah 1000. Ha. Bimbang, ragu. Sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Ibarat bunga. Aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau. Patah, tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang, ragu. Sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Ho amin oh. La 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 la. La 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 la, ho oh. Hanya dia. Dia, hanya dia. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati. Tempat bermanja, tempatnya rindu. Tempat curahan hati yang damai. Entah apa. Bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga, api cemburu. Api kerinduan yang membara. Oh, angin, kabarkan. Melati di depan rumahku menantimu. Bimbang, ragu. Sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Ibarat bunga. Aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau. Patah, tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang, ragu. Sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Ho amin oh. La 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 la. La 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 la, ho oh. Hanya dia. Dia, hanya dia. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati. Tempat bermanja, tempatnya rindu. Tempat curahan hati yang damai. Entah apa. Bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga, api cemburu. Api kerinduan yang membara. Oh, angin, kabarkan. Melati di depan rumahku menantimu. Bimbang, ragu. Sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Duhai angin, kabarkanlah, melati menanti. Duhai angin, kabarkanlah, melati menanti. Hobah. Asek, ucap Edgar sedikit berteriak. Edgar meliuk-liukkan badannya mendengar alunan musik yang ia putar, dia bahkan tak sadar jika ada yang terus mengetuk pintunya dari luar. Rasya dan juga Burhan tengah berdiri di depan pintu, mereka ditugaskan untuk menyusul Edgar untuk turun ke ruang VIP, di mana acara pernikahannya dilaksanakan. Lagi ngapain tuh orang dari tadi gak nyaut? Keluh Rasya. Coba dengerin deh, kok kayak ada suara musik di dalam. Ucap Burhan. Rasya menempelkan telinganya tepat di depan pintu, samar-samar ia mendengar musik dangdut, ia menoleh pada Burhan, lalu menganggukkan kepalanya menandakan kalau apa yang didengar itu benar.
Bener-bener tuh si Botuna. Kesal Rasya. Apaan Botuna? Tanya Burhan. Bocah tua nakal, lagian dia ngapain malah dangdutan. Kagak sabaran bener jadi orang, padahal ini hari yang sakral loh. Heran Rasya. Kayak gak tahu aja si Edgar lu, ayo terobos aja. Ucap Burhan. Ya udah ayo. Sahut Rasya. Burhan dan Rasya pun menerobos masuk ke dalam kamar Edgar, dilihatnya Edgar tengah berjoget menggunakan piyama di atas kasur. Keduanya melongo melihat sisi lain Edgar, mereka menggelengkan kepalanya tak percaya. Duhai angin kabarkanlah, melati menanti. Teriak Edgar dengan suara falsnya. Burhan mengambil bantal yang berserakan di bawah kasur, dia melayangkan bantal tersebut tepat di kepala Edgar. Sreit. Pluk. Buset. Edgar terkejut. Edgar melihat ke arah bawah di mana kedua bestinya tengah berdiri menatap ke arahnya, dengan cengengesan Edgar turun dari atas kasur seraya merapikan piyamanya. Dasar orang gila. Sewot Rasya. Lu kan mau nikah Ed, ngapain lu malah dangdutan? Heran Burhan. Habisnya gue gugup bro, jadi buat hilangin rasa gugup gue, jadinya gue coba hibur diri sendiri. Jawab Edgar. Matiin musiknya. Titah Rasya seraya berkacak pinggang. Edgar menuruti perintah Rasya, dia bagaikan seorang adik yang tengah diomeli oleh kakaknya. Tak lama kemudian, Adele datang menyusul Rasya dan Burhan yang tak kunjung kembali, dia mengeluarkan tanduknya melihat Edgar masih memakai piyama. Edgar Giomani. Teriak Adele dengan suara menggelegar. Dek. Tubuh Edgar seketika membeku di tempat, di dalam sejarah hidupnya hanya Adele yang ia takuti, dan yang membuatnya tak bisa berkutik. Madam keluar, barunya holu. Ejek Rasya. Kayaknya, kita harus minggir ngasih jalan buat Madam Adele. Bisik Rasya. Rasya dan Burhan memberikan jalan untuk Adele, mereka bergeser ke samping mempersilahkan Adele maju untuk mengomeli Edgar. Gluk. Edgar menelan salivanya dengan susah payah, Adele dengan raut wajah yang menakutkan langsung menjewer telinga Edgar. Bagaimana tidak, akad nikah akan dilaksanakan 1 jam lagi, tetapi Edgar masih belum bersiap. Au, sakit madam. Protes Edgar. Lu niat nikah gak sih? Cepet ganti baju. Sewot Adele. Edgar mengusap-usap telinganya yang memerah akibat ditarik oleh Adele, wajahnya berubah cemberut layaknya anak kecil. Jika Edgar sudah bersama anggota keluarganya terutama bersama Adele dan juga Indah, sikapnya akan sangat bertolak belakang dengan Edgar yang dikenal oleh orang-orang, Edgar yang dingin akan berubah seperti anak kecil. Sejak kecil Edgar sudah dipisahkan dari ibu kandung dan saudara kembarnya, ayahnya dijadikan robot oleh kakek dan juga ibu tirinya, dia tak pernah mendapatkan kasih sayang seperti apa yang ia dapatkan dari Adele dan juga Indah. Sikap Adele yang barbar dan juga tegas, membuatnya seperti memiliki kakak perempuan, sikap Indah yang lembut membuatnya seperti tengah bersama ibu yang sesungguhnya, meskipun Adele dan yang lainnya sering mengomel padanya, tetapi Edgar tidak pernah diambil hati. Adele mengambilkan baju yang sudah dipesan dari butik terkenal oleh Indah, dia memberikan baju tersebut pada Edgar. Pakai sekarang juga. Tegas Adele. Ya madam keluar dulu, masa aku ganti baju di depan madam? Ucap Edgar. Kalau gue keluar, yang ada lu malah gak siap-siap. Ucap Adele. Ya malu dong diliatin, kalian keluar dululah. Usir Edgar. Cek, udah pakai aja sih ribet amat. Lagian gue juga gak bakalan nafsu liat perkutut lu yang imut, gue lebih suka pedang masal yang gagah berani. Ucap Adele berdecak. Kita keluar,
Tapi gue kasih waktu 5 menit. Ucap Rasya. Edgar menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Adele dan dua bestinya pun keluar dari kamar Edgar. Mereka menunggu Edgar di depan pintu. Setelah melihat ketiganya keluar, Edgar buru-buru memakai pakaiannya. Saat sudah selesai Adele masuk kembali, dia merapikan pakaian pria yang sudah ia anggap adiknya sendiri. Dia bahkan hampir mengeluarkan air matanya terharu, karena iba melihat Edgar masih bisa bertahan sejauh ini setelah masalah besar berhasil ia lewati. Di kamar lain, Zalea tengah berdiri di depan cermin yang besar, wajahnya sudah dihias sedemikian rupa dengan begitu cantiknya. Fotografer beberapa kali memotret Zalea yang sudah siap dengan baju akadnya. Naraya begitu terharu melihat putrinya tampil dengan begitu cantik, dia tak hentinya memandangi Zalea dengan air mata yang terus berderai. Ibu bahagia masih diberikan umur untuk melihatmu menikah, Hicks. Gumam Naraya. Dari arah samping ada sebuah tangan yang merangkul tubuhnya. Naraya menengok ke arah samping di mana Indah tersenyum ke arahnya. Ini adalah hari bahagia, tersenyumlah Naraya. Ucap Indah. Naraya pun mengusap air matanya yang terus mengalir. Indah mengambilkan beberapa lembar tisu pada Naraya. Zalea selesai melakukan pemotretan sebelum akad nikah. Dia bergerak tak nyaman, pasalnya baju yang ia kenakan adalah kebaya. Gue paling gak bisa pakai baju kayak gini. Keluh Zalea. Zalea dituntun oleh Mua untuk duduk di kursi. Sebelum akad nikah selesai dilaksanakan, pengantin wanita akan menunggu di dalam kamar. Naraya menghampiri Zalea yang tengah duduk. Dia membelai wajah anak sulungnya dengan mata yang sudah kembali berkaca-kaca. Anak ibu cantik sekali. Puji Naraya. Anak yang cantik berasal dari ibu yang cantik pula. Lea cantik tapi ibu lebih cantik. Ucap Zalea. Kenapa tangan kamu dingin sekali nak? Tanya Naraya memegang tangan Zalea. Dinginlah bu, namanya juga gugup. Ibu bajunya ketat, Lea gak bisa jalan, mana pakai heelsnya tinggi banget lagi. Keluh Zalea. Gak apa-apa. Gugup itu wajar kok, semua orang yang akan menikah pasti akan merasakan gugup, dan bukan hanya kamu saja yang gugup, Edgar pun pasti akan merasakan hal yang sama. Mulai sekarang kamu harus belajar lebih anggun lagi, kamu sudah mulai menyandang status sebagai istri, jadi tidak boleh berpenampilan seperti saat kamu masih gadis. Jadilah contoh yang baik untuk anakmu kelak, dan jadilah istri yang salehah taat kepada suaminya. Tutur Naraya. Iya bu, Lea akan belajar. Doakan Lea ya bu, janji sama Lea kalau ibu bakalan terus ada buat Lea. Di dunia ini Lea cuman punya ibu sama Nathan, dan gak punya siapa-siapa lagi. Ucap Zalea. Umur tidak ada yang tahu nak. Mulai sekarang kamu mempunyai keluarga baru yang menerima kamu dengan baik, ibu bersyukur kamu menikah dan dikelilingi orang-orang baik di sekitarnya. Ucap Naraya tersenyum. Pengantin pria kini sudah siap, Adele dan kedua besti Edgar memotret penampilan pengantin pria. Rio, Satria dan Cindy masuk ke dalam kamar Edgar, mereka memeluk sang pengantin pria secara bergantian. Dedi, ucap Edgar. San, kau sudah siap nak, ucap Rio. Sudah Dad, cuman sekarang aku gugup. Ucap Edgar. Wajar kalau gugup kak, hari ini adalah hari bahagia sekaligus sakral, dulu aku juga merasakan hal yang sama. Ucap Satria. Iya dek, doain kakak ya. Cindy, perut kamu udah gede banget. Berapa bulan lagi launching ponakan baru nih? Ucap Edgar. Sebulan lagi kak Ed. Jawab Cindy. Rio menatap Edgar dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Penampilan Edgar mengingatkannya pada momen ia menikahi Nadia dulu.
Mata Rio seketika berkaca-kaca, sekelebatan ingatan muncul di kepalanya. Nadia yang tersenyum simpul memakai kebaya putih, sedangkan ia memakai jas berwarna hitam tengah duduk di depan penghulu. Edgar mendekap tubuh sang ayah dengan erat. Ia tahu kalau ayahnya mengingat mendiang ibunya yang telah pergi. Satria juga ikut memeluk sang ayah. Mereka bertiga akhirnya saling berpelukan. "Dedi jangan sedih dong, kalau Dedi sedih nanti Edgar juga sedih," ucap Edgar. "Dedi bahagia Ed, anak Dedi sudah besar. Ibu Nadia pasti akan bahagia juga melihatnya. Penampilanmu mengingatkan Dedi saat menikah dulu, karena memang wajahmu lebih mirip dengan Dedi, sedangkan Satria sangat mirip dengan ibumu," ucap Rio. "Dedi adalah pria yang hebat. Ibu pasti sangat bahagia sewaktu menikah dengan Dedi," ucap Satria. "Saat kami menikah dulu, kami merasa dunia ini milik berdua. Tetapi waktu berlalu dengan begitu cepat, kami dipisahkan dan dipertemukan denganmu, lalu aku dan ibumu dipisahkan kembali oleh takdir," ucap Rio. "Yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita tata masa depan yang lebih cerah lagi. Jangan biarkan ada satu orang pun membuka celah seperti yang sudah terjadi, apalagi sekarang kalian tahu, kalau ada seseorang yang ingin merebut apa yang sudah kalian capai. Jangan terlihat lemah, tunjukkan kalau kita kuat, agar orang lain tidak menemukan titik lemah pada diri kita," ucap Adele. "Setuju," seru Cindy dan yang lainnya serempak. Seseorang datang memberitahukan bahwa penghulu sudah datang. Rio mengajak Edgar dan yang lainnya keluar menuju tempat acara dilaksanakan. Edgar mencoba mengatur jantungnya yang terus berdetak tak karuan, tangannya pun berubah menjadi dingin. Geril sudah duduk di samping penghulu. Di samping kiri dan kanan ada dua saksi dari kedua mempelai. Edgar duduk berhadapan dengan Geril. Dia menatap dingin pada pria yang berada di hadapannya. Sungguh dia sangat ingin menenggelamkan Geril ke dasar lautan. "Cih, lihatlah pria tidak tahu diri ini, pede sekali," batin Edgar. "Saudara Edgar, apakah Anda sudah siap?" tanya penghulu. "Siap," jawab Edgar dengan tegas. Sebelum memulai ijab kabul, penghulu memberikan wejangan pada Edgar. Selesai memberi wejangan, penghulu menyuruh Edgar menjabat tangan Geril. "Ananda Edgar Giomani, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Zalea Ananda. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang tunai sebesar 100 juta, dan emas seberat 100 gram dibayar tunai," ucap Geril. "Saya terima." Nikah dan kawinnya Zalea Ananda dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Edgar mengucapkannya dalam satu tarikan nafas. "Bagaimana para saksi? Sah?" tanya penghulu. "Sah, sah, sah." Edgar menghela nafasnya lega. Penghulu membacakan doa untuk kedua pengantin. Setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, Naraya dan Indah mengapit Zalea berjalan menuju tempat di mana pengantin pria berada. Pintu dibuka dengan begitu lebarnya, keluarlah sosok pengantin wanita memakai kebaya putih lengkap, dengan kerudung serta siger yang menghiasi kepalanya. Semua mata tertuju pada Zalea. Edgar sampai mengucek-ucek matanya berkali-kali takut salah melihat. Zalea semakin gugup melihat banyaknya mata yang tertuju padanya. Langkahnya terasa begitu lama sampai di tempat tujuan. "Kok berasa lama banget sih nyampenya? Mana malu banget diliatin banyak orang. Rasanya pengen nyempil aja di ketek ibu deh, hais. Heels sialan," batin Zalea. Adele dan Cindy menatap Zalea yang tengah berjalan. Keduanya menepuk keningnya secara bersamaan. "Gue gak salah lihat?" tanya Adele. "Enggak Del, itu beneran Lea yang terbalut kebaya,"
Tapi gue gak bisa berwot-wot lihat jalannya. Jawab Cindy. Kenapa harus ngangkang jalannya padahal udah diapit sama ibunya? Hai Zalea, lu ngerusak momen yang udah dibuat estetik. Ucap Adele frustasi. Kesannya kayak Kak Ed udah nyicil, bener gak sih Del? Ucap Cindy. Lambe mucin, ucap Adele. Ya, lu pikir aja sendiri Del. Sekilas orang bakal mikirnya kayak gitu, cara jalannya aja ngangkang kayak gitu. Ucap Cindy. Iya juga sih, tapi ada untungnya loh. Ucap Adele. Apa emangnya? Tanya Cindy. Ya ada untungnya lah, dengan begitu rumor Edgar impoten bakal terpatahkan. Hahaha, ada manfaatnya juga lu ngangkang Lea. Ucap Adele tertawa. Iya juga ya. Ucap Cindy setuju.